Tuhan, mengalami sesuatu yang baru dari Engkau Tuhan. Kami mengalami kuasa-Mu, kami mengalami jamahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami membuka hati kami membuka hidup kami Tuhan. Kami mau terkonek dengan Engkau, kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi orang-orang yang siap untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, menyatakan nama-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami menjadi anak-anak muda yang siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita sudah siap memuji Tuhan? Oke, boleh tos dulu kiri kanannya minimal 5 orang dan kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan. Yes. Mari kita mau merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau mengecap kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, Dia yang baik bagi setiap kita. Betapa baiknya Tuhan.
Amin. Kami bersyukur anugerah-Mu berlimpah atas setiap kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam setiap kami. Bahkan kebaikan-Mu tidak pernah berkurang dalam setiap kami. Kami bersyukur dari setiap kita. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan sebab Kau Bapa yang baik. Kami naikkan syukur
buat kami Tuhan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Coba kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah. Haleluya. Jesus, Jesus, Kau Allah yang terbaik, Kau Allah yang terbaik, Kau Allah yang terbaik, Kau Allah yang terdahsyat. Yes, dan Kau ada di dalam kami, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya dengan Roh Kudus yang tak terbatas. Kami percaya ketika Engkau hadir di dalam setiap hidup kami Tuhan, pribadi dalam pribadi lepas pribadi kami, Engkau adalah versi Yesus yang tak terbatas. Itu ada di dalam setiap kami, memampukan kami, menolong kami, membantu kami, membawa kami menjadi anak-anak yang juga tidak terbatas oleh keadaan dan waktu. Kami percaya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, dapat menyempurnakan setiap apa yang kami kerjakan. Karena Engkaulah yang dengan tangan-Mu sendiri, campur tangan Kristus, campur tangan-Mu sendiri, menopang kami, menyempurnakan segala sesuatunya yang di dalam kami. Kami percaya, kami menjadi anak-anak Tuhan yang sudah Kau tetapkan, menjadi kepala bukan ekor, melakukan perkara-perkara yang di atas bukan yang di bawah, hikmat yang berasal dari sorga bukan hikmat yang berasal dari dunia, memampukan kami menjadi orang-orang terdepan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih, sebentar kami mau dengar firman, kami mau belajar bersama. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, menuntun hamba, menuntun kami semua di tempat ini dengan hikmat, sehingga kami bisa menangkap dengan jelas dan bijaksana dalam manifestasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Gimana yang sudah liburan? Menikmati liburannya? Halo? Yang lagi liburan-liburan panjang? Apalagi semester-semester akhir liburan panjang? Ya nikmati liburannya, ya, kalau lagi liburan, kalau lagi di kampung, ya, yang lagi pulang kampung, silakan juga menikmati liburannya bersama dengan keluarga. Shalom semua. Shalom. Shalomnya itu kurang merdu terdengar. Shalom. Shalom. Sepertinya ada suara yang melengking. Itu suara 4 lah kira-kira itu. Ada suara 1, 2, 3, ada suara 4 nih. Oke, hari ini saya tidak persiapkan PPT. Ya. Mohon maaf karena waktu saya persiapkan tadi nggak sempat lagi untuk menulis kembali dalam bentuk PPT. Akhirnya saya cuma menyempurnakan catatan saya sebagai bahan untuk saya sampaikan kepada saudara. Tapi saya percaya saudara bisa memperhatikan dengan baik, saudara bisa mencatat bila perlu, ya, apa yang kira-kira nanti saudara bisa dapat. Ya, Roh Kudus memberi hikmat kepada saudara untuk bisa menangkap apa yang Tuhan mau rindukan di dalam setiap kita, dan lewat firman itu bisa merubah pola pikir, cara berpikir, cara bertindak, berperilaku, bahkan karakter kita bisa diubahkan karena firman Tuhan. Amin. Sebenarnya begini teman-teman, saya pengen ada
mungkin nanti kita ada satu waktu kita akan diskusi karena ada hal yang menarik akhir-akhir ini, ya. Bagaimana kekristenan, bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang memandang bahwa antara logika dan iman itu merupakan sesuatu yang bertentangan. Kalau seandainya saya bertanya sama teman-teman, ya, antara logika dan iman Kristen orang percaya, apakah bertentangan atau tidak? Saudara, mungkin ada yang berkata bertentangan, ya. Karena logika manusia pastinya bertentangan dengan iman yang menjadi dasar orang Kristen. Tapi ada juga mungkin yang menyampaikan bahwa tidak bertentangan. Tapi apa yang menjadi dasar dia berkata tidak bertentangan? Ya. Perlu kita sama-sama belajar, teman-teman. Ya. Kita sebagai orang-orang anak kaum intelektual, yang katanya mahasiswa, mahasiswi SMA, ada juga anak-anak di sini yang sekarang pastinya banyak sekali menggali sumber-sumber informasi dari berbagai macam platform. Ya. Tapi kita menjadi orang-orang yang smart dalam bisa memilah-milah mana yang benar dan mana yang baik berdasarkan ajaran dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita membahas atau kita belajar atau kita bisa mengerti arti dari logika ataupun dari iman itu sendiri, kita akan semakin paham bahwa sebenarnya antara iman dan logika orang percaya itu selalu berbanding lurus, itu selalu bersama-sama sejalan. Ya. Karena Tuhan bilang, cintailah Tuhan dengan hukum yang pertama, cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Akal budi itu bicara tentang logika, dalam bahasa Ibrani logos. Ya, makanya ketika waktu ada SMKS saya bertanya, apakah firman Tuhan logis atau enggak? Ada beberapa teman-teman yang mengatakan enggak logis. Lah, kalau Alkitab enggak logis berarti dongeng dong. Alkitab itu logis banget karena terjadi dari masa ke masa dan ada saksi hidup sampai saat ini. Amin. Ya, makanya Alkitab patut dipelajari. Makanya Alkitab firman Tuhan patut ditelaah. Makanya firman Tuhan patut untuk kita bisa hafal dan kita mengerti lebih dalam. Dan sembarangan, emangnya kimia, fisika, matematika aja yang kamu dalamin, Alkitab dong dalamin, amin. Jangan sekedar pelajaran-pelajaran yang kadang kamu sukain. Oh bang, kebetulan bang, aku suka memang pelajaran apa? Ya pelajaran agama sih aku suka banget. Ada juga ya gitu ya. Jadi aku suka pelajaran agama, jadi aku pelajarin Alkitab, haleluya, puji Tuhan. Tapi sebagian besar kita lebih suka kepada hal-hal atau pelajaran-pelajaran yang di luar daripada pembahasan spiritualisme kita kepada Tuhan. Nah, coba kalau kita ke depan ya semakin dewasa secara rohani, kita semakin dewasa juga dalam menyikapi kata-kata dalam firman, kita bisa menangkap dan kita bisa hidupi, kita menjadi orang-orang yang excellent, teman-teman. Amin. Kita menjadi orang-orang excellent. Bukan menjadi orang-orang ahli kubur atau ahli agama atau ahli apapun, ahli sujud atau segala macam, teman-teman. Tapi kita punya dasar yang kuat untuk kita berargumen dengan prinsip Alkitab yang benar. Memang seharusnya begitulah anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Malam ini, sore ini kita belajar bersama-sama. Ya, saya ambil judul ini yang saya pakai adalah Wonderful. Ya, Tuhan yang menggenapi, saudara. Ya. 2 minggu yang lalu kita belajar bersama tentang bagaimana Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Oh ya, kembali saya tadi bilang ya, nanti kita ada waktu, ya, boleh kita diskusi bersama tentang membahas tentang analogi dan iman, logika dan iman, bagaimana dia bisa berjalan bersama. Jadi sejalan dan berjalan bersama-sama. Ya, firman Tuhan dan segala macam, ayat-ayatnya kita pelajari, tapi di lain waktu, teman-teman. 2 minggu lalu kita bahas tentang Roh Kudus, ya. Bu Ami juga kemarin bicara juga menyinggung ya, bagaimana memang Allah yang Roh Kudus yang terus bekerja di dalam anak-anaknya. Ya. Saya selalu juga katakan kalau Roh Kudus itu adalah Yesus dalam versi tak terbatas yang tinggal di dalam kita. Dulu sebelum Yesus mati di kayu salib, bangsa Israel, ya, orang-orang percaya,
bisa melihat Yesus secara fisik, tapi dia tidak bisa merasakan Yesus juga secara fisik, tapi Yesus tidak tinggal dalam mereka. Dan mereka menjadi manusia-manusia yang terbatas karena tidak adanya Roh Kudus. Sejak kematian Yesus di kayu salib, kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan, yang juga tidak terbatas karena Roh Kudus ada dalam kita. Loh, nggak ada amin. Muka-muka saudara ini muka-muka lapar ya. Ayo kita habis ini makan bareng, tapi biar sendiri-sendiri ya. Ya. Yesus yang tak terbatas itu ada dalam kamu. Ya. Saya senang ada salah satu karyawan kami, ya, karyawan saya. Setiap bangun pagi dia wanita, dia perempuan, dia bilang begini di depan cermin, setiap pagi, saya orang yang cantik, ya, setiap berdandan, ya, setiap dia berkaca, setiap pagi bangun tidur, saya orang yang cantik, saya orang yang cantik. Itu setiap hari. Walaupun kalau secara fisik, ya, kalau orang bilang good looking, enggak juga. Tapi dia berkata begitu, dia mengimani kalau dia adalah perempuan yang cantik. Secara nggak sadar, dia membangun paradigma yang benar dalam pikirannya dia. Jadi ketika ada orang yang menjustifikasi dia, kamu jelek, itu ternyata nggak mempan. Dia anak Tuhan, tapi belum jadi, dia orang Kristen, tapi belum jadi anak-anak Tuhan seperti saudara tempat ini. Saya percaya saudara yang sudah pelayanan, seharusnya bagaimana saudara bersikap dan mengimani sesuatu lebih daripada dia. Bagaimana setiap pagi saudara bangun pagi, terus saudara saat teduh, terus mungkin yang pria berkata, aku ganteng banget. Cukup di kamar saudara. Jangan juga nanti di komsel langsung habis itu, terima kasih teman-teman. Buat diriku yang ganteng banget ini gitu kan, kayaknya gak asik banget gitu. Jadi garing nanti teman. Tapi di kamar ya, di depan kaca saudara berkata, ini adalah ciptaan Yesus yang paling terbaik. Haleluya. Amin. Aku adalah ciptaan, rambutku walaupun bergelombang-gelombang seperti laut, tapi saya tahu pantai pun terkibas ketika aku menggoyangkan rambut saya. Iya, haleluya. Amin. Itu perkataan-perkataan yang bisa membangkitkan kita, dan itu juga bisa membangkitkan jiwa, tubuh, dan pikiran kita. Karena Roh Kudus itu sejatinya ada di dalam setiap orang percaya dan dia bekerja, saudara. Ya, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita juga bisa mengetahui apa yang menjadi karunia Roh di dalam kita. Dan yang termasuk yang malam ini kita mau belajar bersama-sama, bagaimana orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus juga akan dipenuhi oleh hikmat. Katakan sama-sama, hikmat. Kayak orang Batak lah, hikmat. Kalau orang Batak ngomong travel, trepil. Dia nggak bisa ngomong E kecil, jadi E besar, trepil. Kira-kira gitu, hikmat jadi hikmat. Ya. Nah, saudara tahu, sekarang adalah zaman di mana informasi berlimpah di sekitar kita. Saking berlimpahnya sampai kita bingung untuk bisa memutuskan. Dan bijak untuk mengambil keputusan, saudara. Contoh ketika saudara makan ke rumah makan, disodorkan berbagai banyak pilihan. Kalau makan di Pramuka sih enak ya. Sudah tahu nasi goreng, paling mie ayam ya tuh. Paling kan menunya begitu ya. Pagi mie, ya kan gitu. Ya. Di warung makan mana lagi ya, sakera dan segala macam. Atau sakera masih ada nggak Pramuka? Ya. Ikan bakar sakera, ya kan. Cuma saya dulu langganan juga makan di sakera, saudara. Nah, saking banyaknya ya, yang disodorkan, menu yang disodorkan. Saya pernah ajak 2 orang karyawan kami, ya makan bareng ceritanya, 2 cowok, ini dari Banjarmasin. Udah setahunan di kita. Udah setahun lebih, mau jalan 2 tahun. Jadi kita ajak, ayo makan yuk, nonton sama makan, ayo pergi kami makan. Saya ajaklah ke salah satu rumah makan, boleh sebutin namanya, Solaria lah. Dia dikasih menu. Saya biasa makan di Solaria, tapi saya satu menu itu aja pokoknya setiap saya makan di sana. Karena saya bingung, menunya banyak banget kan. Ada spaghetti stick apalah, pokoknya bahasanya aneh-aneh gitu loh. Jadi salah satu yang satunya pesan nasi goreng. Saya bilang, kamu jauh-jauh datang dari sana ke sini, masa cuma pesan nasi goreng? Nasi goreng di depan samping ruko juga ada nasi goreng, ngapain gitu. Oh ya Pak, ya coba pilih-pilih di situ. Ya dia pilihlah salah satu yang saya juga nggak tahu itu jenisnya apa. Pokoknya bahasa Inggris panjang banget. Akhirnya pada saat didatang, pas makanannya datang, ternyata cuma nasi
sama ayam goreng tepung. Nggak ada isinya apa-apa lagi. Cuma nasi sama ayam goreng tepung, sama selai-selai. Saya bilang kok jadi begini? Karena saya ngerasa nggak enak ya, tadi kan dia mau pesen nasi goreng. Jadi cuman kayak ayam crispy gitu, ayam cuman sama nasi. Pesan yang lain lagi aja. Pesan yang lain lagi aja, nggak apa-apa, ini nanti saya yang makan memang gitu. Tapi udah Pak, mungkin dia juga nggak enak juga ya. Udah Pak, ini aja saya makan. Walaupun saya lihat makan jadi nggak semangat, jadi rasa bersalah juga saudara. Ya, coba saudara lihat, ketika banyaknya pilihan yang diberikan kepada kita, membuat kita menjadi salah untuk mengambil suatu keputusan. Makanya hati-hati sekali ketika kita mengambil suatu keputusan di zaman era informasi yang semakin banyak saat ini beredar. Kita butuh yang namanya Roh Kudus. Kita butuh yang namanya roh hikmat yang berasal dari Tuhan, yang dapat memimpin kita untuk bisa memilih atau memilah mana yang benar dan mana yang baik untuk diputuskan secara bijaksana, saudara. Ya, saudara tahu, hikmat dan pengetahuan itu adalah sesuatu yang berbeda. Banyak orang berpengetahuan tapi tidak berhikmat. Contoh, kalau kita melihat banyaknya kasus korupsi sekarang. Kasus korupsi itu bukan hanya ada di kota-kota atau di pimpinan-pimpinan atas, saudara. Coba lihat di kampus saudara mungkin. Atau mungkin lihat di skop kecil RT dan segala macam di desa saudara. Mungkin ada kasus-kasus korupsi. Dan saudara tahu, orang yang melakukan kasus korupsi itu orang kira-kira orang bodoh atau orang berpengetahuan atau orang pintar. Mereka adalah orang-orang pintar, saudara. Ya, mereka adalah orang yang berpengetahuan tapi tidak berhikmat. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang gampang sekali mengambil suatu keputusan karena keadaan yang terjadi. Nah, kita memiliki hikmat yang dari Roh Kudus. Apa sih hikmat dari Roh Kudus itu? Ya. Hikmat dari Roh Kudus adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus sehingga orang percaya mampu memandang sesuatu dari perspektifnya Tuhan. Saya ulangin saudara, hikmat Roh Kudus itu apa? Kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus sehingga orang percaya mampu memandang sesuatu dari perspektifnya Tuhan. Kita mampu melihat segala sesuatu berdasarkan cara pandang Yesus gitu loh. Cara pandang Tuhan. Dengan adanya hikmat yang dari Roh Kudus, kita dibawa untuk bisa bijaksana memutuskan yang baik dan yang benar. Saudara yang sekarang masih lajang, yang sebentar lagi sudah memutuskan untuk menikah, pria dan wanita. Putuskan dengan baik dan benar, saudara. Sekali ambil keputusan salah, neraka seumur hidup. Ngeri banget abang ini. Aku nggak mau nikah, nggak gitu. Ya, karena memang kita sebagai orang Kristen menganggap bahwa pernikahan hanya sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, putuskan yang baik, butuh hikmat daripada Tuhan. Amin. Untuk bisa memutuskan. Jangan perasaan dulu yang diutamakan, saudara. Jangan good lookingnya dulu yang menjadi pilihan utama. Abang ini kayak nggak tinggal di dunia aja. Emangnya kita nggak milih cantik atau ganteng? Silakan. Nggak ada juga salahnya. Tapi tetap prioritas utama adalah hikmat dari Tuhan untuk bisa memutuskan. Amin. Amin. Duh, saudara aminnya kecil. Amin. Hei, iman saudara harus besar, amin saudara harus besar. Ya, karena Tuhan telah menyiapkan calon-calon pasangan buat saudara yang terbaik. Amin. Kita bisa menggambarkan, ya, di saat masalah itu ada di depan kita terlihat besar, saudara. Ya, seperti ketika kita mau naik pesawat, saudara ada di suatu bandara, saudara naik ke dalam suatu pesawat, terus saudara lihat, ya, dari dalam pesawat, semakin pesawat itu terbang, maka yang saudara lihat di bawah semakin kecil. Benar tidak? Dari bandaranya, dari orangnya, dari bangunannya, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Tuhan rindu sebenarnya, sesungguhnya, cara pandang kita melihat, bukan melihat gambaran secara utuh di depan mata kita. Maksud Tuhan memberikan roh hikmat bagi kita melalui Roh Kudus, kita memandang segala sesuatu, masalah yang terjadi atau apapun yang terjadi dalam kita, berdasarkan perspektif Tuhan,
hikmat yang dari atas lah yang akhirnya bisa menentukan keputusan yang baik buat kita ambil. Makanya kalau kita naik pesawat ngelihat semakin kecil, demikianlah seharusnya kita juga memandang bahwa hikmat yang dari atas menjadi dasar kita untuk bisa hidup bersama-sama terus bersama dengan Tuhan. Ya. Kita diajarin Roh Kudus untuk melihat masalah dari perspektif yang lebih tinggi. Sehingga kita akan berkata, Tuhanku besar. Sering kita dengar tuh. Masalahku ke kecil. Baru skripsi aja kok. Baru tesis aja kok. Baru disertasi, sudah ada yang ngambil S3. Baru skripsi, sudah rasanya pusing banget. Ngerasa jadi beban pikiran. Sampai izin pelayanan, misalnya nggak masalah juga sih izin pelayanan. Ya izin pelayanan, tapi nggak dikerja-kerjain juga skripsinya. Saking pusingnya. Begitu di depan komputer, udah mulai ketik-ketik. Berat kali. Saya udah berapa kali revisi, saudara. Ya, pas saya revisi, saudara tahu, waktu saya revisi saya bilang, Pak, Bapak ngejar kapan sidangnya? Saya ngejar di Agustus, Pak. Nggak mungkin Bapak bisa ngejar di Agustus, dosen saya bilang gitu. Kecuali kalau Bapak orang hebat. Coba bisa, saudara. Kita yang lagi semangat-semangat kerjain, nggak tidur segala macam, ngetik ya, segala macam ya. Begitu kirim revisi dicoret-coret segala macam, itu sudah bikin down secara manusia. Begitu saya ditelepon saya angkat. Bapak maju kapan? Saya minta bisa Agustus, Pak. Kecuali kalau Bapak orang hebat. Nggak mungkin bisa, kecuali kalau Bapak orang hebat. Coba. Perkataan-perkataan manusia yang terkadang demikian bisa menjatuhkan kita. Kalau tanpa adanya Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang gampang sekali. Wah, bisa dibayangkan, saudara. Dengar perkataan dosen seperti itu. Ya, pernah ada nonton film Three Idiot yang sampai ada yang loncat bunuh diri gara perkataan dosennya. Ada lagi yang viral kemarin ya, dosen killer katanya. Ada istilah dosen-dosen killer. Terkadang perkataannya, Bu, ya, saya nggak ngomong begitu sih kemarin. Ya, tapi seandainya saya diizinkan bicara, saya akan bicara begitu. Kecuali kalau Bapak hebat, terima kasih Pak buat kata-katanya, pujiannya buat saya. Yes. Ya enggak ya? Jadi kalau ada dosenmu yang ngomong begitu, ya, ada dosenmu yang ngerasa buat kamu semakin, rasanya nggak enak banget gitu ya. Terima kasih ya Bu, Ibu mensupport saya sedemikian rupa sehingga saya semakin semangat. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, demikianlah kita. Ya, kita bukan menjadi orang-orang yang menjadi lemah dengan keadaan, saudara. Amin. Ya. Suatu ketika ada seorang raja yang sangat bijaksana ketika Tuhan menawarkan pilihan. Apa yang kamu minta? Dia diberi Tuhan pilihan untuk memilih kekayaan. Ya. Memilih kekuasaan yang semakin besar. Tetapi raja tersebut lebih meminta hikmat daripada segala sesuatu yang Tuhan tawarkan bagi dia. Saudara tahu siapa dia dalam Alkitab? Salomo. Kita buka di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Sudah dapat, saudara? Saya baca buat saudara. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang yang perkara untuk menghakimi umatmu. Dengan dapat membedakan. Nanti kita belajar kenapa dia memiliki alasan meminta Tuhan hikmat untuk menimbang perkara yang menghakimi umatmu tersebut. Ya. Dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Salomo pada saat dipertemukan dengan permintaan yang harus dikabulkan, yang akan dikabulkan oleh Tuhan.
antara kekuasaan, kekayaan. Tetapi dia lebih memilih untuk hikmat yang diberikan kepada dia, yang Tuhan berikan kepada dia. Coba kalau seandainya setiap pagi kita datang sama Tuhan, Tuhan berikan hikmat-Mu kepada saya. Untuk saya bisa membimbing anak rohani saya. Berikan hikmat-Mu kepada saya, untuk saya bisa membimbing atau mengelola komsel atau persekutuan, atau istri dan anak saya dengan baik dan benar. Berdasarkan hikmat dari Roh Kudus. Tuhan akan berikan. Ya kalau saudara pagi, Tuhan aku minta hari ini, karena ada kuis, manajemen, saya minta Tuhan, ya kira-kira nilainya dari 1 sampai 10, 3,5 lah. 8,5 lah Tuhan. Gak ada yang salah saudara. Tapi saya pikir apa yang diputuskan oleh Salomo adalah hal yang benar dan bijaksana ketika dia meminta hikmat. Maka perkara-perkara dunia pun akan ada datang bersama-sama dengan hikmat tersebut. Amin? Amin? Yes. Ya. Kenapa? Karena hikmat itu memampukan saudara. Hikmat itu mampu memahami persoalan. Hikmat itu mampu memberi penilaian dengan benar. Hikmat itu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ini adalah tujuan hikmat diberikan kepada kita, diberikan kepada orang-orang percaya. Nah, bagaimana akhirnya kita mengerti tujuan paling utama Tuhan memberikan hikmat kepada kita? Kita buka di 1 Korintus 12, ayat 7 sampai 8. Boleh satu orang baca? 1 Korintus 12, ayat 7 sampai 8. Yes, ini kayaknya lebih berapa namanya? Lebih ngerema kalau kita baca bareng-bareng ya, teman-teman ya. Ya, kita baca bareng-bareng. Ya, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 8. 1 2 3. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tujuan Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita yang paling pertama yang ditekankan adalah untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada orang lain roh sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan secara umum, saudara. Kepentingan bersama. Inilah awal mula Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, karena Salomo memiliki alasan. Apa alasan Salomo meminta hikmat kepada Tuhan? Dia bilang, maka berikanlah kepadamu hambamu ini hati yang faham menimbang perkara yang menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang beda. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar? Alasan Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, karena untuk kepentingan bersama. Tuhan memberikan hikmat kepada kita, juga untuk kepentingan bersama. Amin. Kalau saudara meminta hikmat untuk kepentingan saudara, berarti saya berani pastikan itu bukan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Karena Alkitab mencatat, karena Alkitab berkata bahwa tujuan Roh Kudus memberi hikmat untuk membangun jemaat, untuk membangun kepentingan bersama umat Tuhan. Itu tujuan yang pertama, saudara. Tujuan yang pertama 1 Korintus 12 ayat 7-8 untuk membangun jemaat. Yang kedua, Efesus 1 ayat 17.
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tujuan Allah memberikan hikmat yang kedua untuk dapat mengenal Allah dengan benar, saudara. Efesus 1 ayat 17. Saudara ingin mengenal Allah dengan benar? Halo? Saya pikir kalau saudara hanya ingin mengenal Allah dengan, ada doa dia bilang sampaikan, ya. Aduh saya lupa lagi ayatnya. Oh, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Orang berhenti dan loncat kepada ayat yang B-nya, segala sesuatu yang ditambahkan kepadamu. Dan menghilangkan kata carilah dahulu kerajaan Allah. Tanpa dia sadar, itulah yang menjadi doa dia setiap hari. Tuhan berikan aku pekerjaan, Tuhan berikan aku pasangan hidup, Tuhan berikan aku proyek, Tuhan berikan aku gaji yang besar, bla 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 dan segala macam. Ya. Tanpa dia tahu bahwa sebenarnya carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kok jadi pusing kita? Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sibuk dengan dirinya sendiri. Kan bang, aku udah 2 tahun nganggur bang. Abang gak tahu sih gimana rasanya jadi pengangguran. Sudah mulai berdebat dengan kakak rohani, saudara. Abang gak tahu gimana rasanya gak nikah-nikah sampai berapa tahun. Aku udah doa sampai 4 tahun, 5 tahun belum dijawab Tuhan. Sudah disediakan Tuhan deh. Karena saya pernah ngalami, saudara punya adik rohani seperti itu. Dia bilang gak usah tembak-tembak cewek, satu kelas ditembaki semua. Anak kehutanan tuh. Ya bayangin saudara. Abang ini gak masuk pikirannya sama pikiranku. Aku tembak aja gak ditolak, aku tembak aja ditolak. Bagaimana aku gak nembak, bilang gak begitu kan. Susah saudara. Berargumen dengan orang yang pola pikirnya belum mengenal Allah. Nah ini yang saya bilang logika-logika ini adalah logika manusiawi. Tapi yang orang percaya, kita punya logika yang berbeda. Kita logikanya akal budi. Cara berpikirnya udah berbeda, cara pandangnya udah berbeda, saudara. Ya. Yang kedua tadi apa? Untuk dapat mengenal Allah dengan benar, Efesus 1 ayat 17. Yang ketiga, untuk menolong dalam penyelesaian masalah, Daniel 5 ayat 11 sampai 12. Boleh satu orang baca? Daniel 5 ayat 11 sampai 12, saudara. Roh para dewa, ya lanjut. Perhatikan saudara ya. Seperti hikmat ayat 1 ya tadi. Seperti hikmat para dewa. Mereka memandang, orang-orang memandang bahwa mereka memiliki ya hikmat seperti hikmat para dewa. Padahal bukan hikmat para dewa. Itu adalah hikmat yang daripada Roh Kudus, saudara. Itu adalah hikmat yang daripada Tuhan. Ya. Nah, ayat 12, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, saudara. Menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan mengurai kekusutan. Betapa bahagianya orang-orang yang memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Karena orang ini akan dipakai Tuhan luar biasa.
Bahkan di tempat kerja kita yang sudah mungkin, ya, cuman terkadang kita kalau ada sudah tempat kerja kita ngelihat sudah nggak cocok dengan kita, ya, kita mulai berpikir untuk pindah. Kita mulai berpikir kayaknya ini tempat kerjanya nggak worth it lagi buat saya. Toksik, toksik banget gitu. Kayaknya tempat kerjanya ini kayaknya mengganggu. Saya tertekan sekali, kita memilih untuk keluar dari tempat kerja kita. Coba deh kalau kita datang sama Tuhan dan kita berdoa dan tanya sama Tuhan, Tuhan, tempat kerjaku ini berantakan banget. Tempat kerjaku ini adalah tempat yang mungkin tempat orang-orang buangan. Tapi gimana cara saya memutuskan? Saya punya adik rohani, waktu dia cerita, bang aku mau pindah. Saya nasihatin, ntar dulu kamu udah doa, belum bang? Doa dulu. PA berikutnya, bang aku mau pindah gimana nih bang? Pokoknya dia ceritakanlah semua keluh kesahnya, atasannya begini, manajernya begini, teman kerjanya begini. Ntar dulu deh, doa dulu. Kamu belum doa kan? Belum. Minggu ketiga, ketika dia datang, saya tanya, gimana? Sudah doa? Sudah ambil keputusan? Sudah bang. Saya pikir keputusan dia ambil, dia benar-benar pindah. Terus, aku tetap di sini bang. Kamu udah doa? Sudah. Tuhan bilang, saya harus tetap di sini. Dan akhirnya, ketika dia ada di situ, dia mulai menguraikan masalah-masalah yang ada di tempat kerjanya. Walaupun akhirnya dia tetap pindah juga, saudara. Tapi pindah bukan alasan karena keadaan, tapi karena memang Tuhan minta untuk dia pindah. Berbeda sekali dengan orang-orang yang akan pindah dengan keadaan. Yang tadi bilang karena toksik lah, yang karena slack dengan teman. Begitu tanya, kenapa kamu pindah dari tempat kerja itu? Aku gak cocok dengan si ini. Kamu sampai kapanpun ketemu teman di tempat kerja yang seperti itu, kamu emangnya mau pindah-pindah? Hello. 3 bulan di sini pindah, 3 bulan di sana pindah, 3 bulan di sana pindah. Pindah-pindah tempat kerja. Teman-teman yang lainnya 1 tahun, 2 tahun udah naik level, naik jabatan, naik golongan. Dia pindah sana, pindah sini. Bertobat saudara, kalau ada saudara seperti itu. Saudara harus datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, biar Roh Kudus membimbing saudara untuk bisa memutuskan. Saudara memutuskan untuk keluar, banyak kejadian. Begitu dia sudah keluar, nyesal dia keluar. Aduh, kenapa aku keluar? Ternyata di tempatku yang sekarang malah lebih buruk, gaji lebih kecil. Banyak sekali demikian, gak sedikit. Makanya hati-hati saudara memutuskan. Ya. Nah yang keempat, untuk menolong dalam bersaksi, Matius 10 ayat 19 sampai 20, saya bacakan. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20, ya, Matius 10, 19, 20 ya. Karena kamu bukan berkata-kata, melainkan roh Bapamu dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Amin. Tujuan hikmat diberikan kepada kita yang keempat adalah untuk menolong dalam bersaksi, saudara. Setiap saudara mengutarakan kata-kata, saudara nggak tahu ya, kalau saya ini bukan tipe orang yang pandai bicara. Saya lulusan SMK, jurusan mesin otomotif, dari 6 kelas, saya kelas 6. Kan biasanya kelas 1, misalnya kelas 1A, kelas 2B, dan segala macam. Nah, urutan saya itu yang ke-6. A, B, C, D, E. F. Ya, F lah kira-kira. Jadi kelas yang paling dibilangnya nakal-nakal lah. Paling yang dibilang paling on lah gitu ya. Maaf kata ya, gitu. Waktu sekolah. Rapot waktu diberikan, catur bulan, kalau sekarang kan semester ya, dulu istilahnya catur bulan. Ya. Dalam satu catur bulan, 6 bulan. Dalam 6 bulan itu ada dituliskan biasanya dalam rapot tanpa keterangan ada kan, hadir tanpa keterangan. Saya ditulis tanpa keterangan 31 hari, bisa bayangin. Dalam 6 bulan, 31 hari saya nggak pernah masuk. Di sekolah saya masih bisa begitu, saya nggak tahu sekarang ya. Sekarang katanya sudah bagus sekolahnya. Dulu saya,
Makanya sekarang PR besar buat saya ketika anak saya sudah sekolah. Mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus ngajarin anak saya. Masalahnya saya nggak suka belajar dulu. Ya sekarang mau nggak mau, matematika 2 tambah 2, 4, betul? Sama dengan berapa? 2 tambah 2, 4. Karena dia lagi viral-viral. Saya mau nggak mau, saudara. Kita mesti juga ikut dengan tuntunan bagaimana Tuhan membawa kita. Bukan mengikuti kita. Secara keinginan mungkin kita nggak mau. Tapi Roh Kudus menuntun kita untuk bisa menolong kita melakukan itu. Nah, kalau kita belajar dari ayat ini, melainkan Roh Bapamu, dia akan berkata-kata di dalam kamu, kita menjadi orang-orang yang tidak takut menghadapi setiap keadaan. Saya belajar banget, saya belajar sekali sampai sekarang. Bagaimana Tuhan membawa saya. Baru kemarin, mungkin ada yang tahu, saya diundang bicara, jadi pembawa materi seminar entrepreneur, 18 klasis, saudara, 18 gereja yang hadir. Dalam mobil saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Promosi bukan dari Tuhan. Promosi bukan dari saya, promosi bukan dari manusia, tapi promosi dari Tuhan. Amin. Saya bahkan lulus pun, ini saya kasih tahu ke saudara, saya bukan motivator. Waktu jadi pembicara seminar, saya bilang dari awal, saya pengen sih sebenarnya, tadinya malam waktu saya siapin bahan, pengen ya, foto saya gitu, di depan rumah, terus habis itu, depan rumah, terus habis saya sebutin, ini rumah saya, senilai sekian, saya dapatkan dalam waktu sekian. Ini rumah usaha saya segala macam. Tapi waktu saya mau catat itu saya merasa nggak damai sejahtera. Karena pada dasarnya kita bukan termotivasi dengan hal-hal materi yang berasal dari dunia, saudara. Karena memang seminarnya buat jemaat, membangun motivasi buat jemaat. Kalau kita di luar sana mungkin bisa, ya karena saya sudah berapa kali diundang untuk seminar entrepreneurs, dan KBMK juga pernah. Tapi untuk gereja dengan jelas saya katakan saya bukan motivasi, bukan motivator. Tapi saya sampaikan kebenaran-kebenaran firman untuk dasar kita membangun usaha. Dan ketika saya ada di titik itu saya bilang sama Tuhan, bahkan IPK saya terakhir pun saya kuliah, nggak sampai 3. Teman-teman di sini pasti lebih, ada yang mungkin 3,5 mungkin. Ada ya? Di atas rata-rata dan di atas saya. Seharusnya saudara bisa lebih smart dan pintar dari saya. Amin. Amin. Halo. Hey. Abang kalian yang kayaknya gini-gini bisa dipakai Tuhan. Saudara yang sekarang ada yang bisa lebih pintar, lebih smart, belajar lebih nangkapnya lebih luar biasa. Kalau saudara punya hikmat yang dari Tuhan, saudara akan memiliki kemampuan untuk bisa menyampaikan lebih dalam lagi. Enggak ada amin, saudara. Halo, kasih tepuk tangan dulu lah buat Tuhan kita lah. Amin. Saudara, begitulah hikmat yang daripada Tuhan, memampukan kita. Dan saya tahu sekali ketika saya menyiapkan bahan, ketika saya juga menyiapkan bahan ini, hikmat Tuhan lah yang berbicara, memampukan saya untuk menulis apa yang harus saya sampaikan kepada saudara. Bukan berasal hikmat daripada manusia. Ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menunjukkan hikmat? Yakobus 3 ayat 13. Ya. Bagaimana cara kita menunjukkan hikmat? Yang pertama, Yakobus 3 ayat 13. Saya baca, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya. Cara menunjukkan hikmat yang pertama adalah dengan cara hidup yang baik. Saudara tahu, berdasarkan penelitian, komunikasi verbal yang kita lakukan itu cuma 7% cara komunikasi yang baik. Komunikasi verbal, cara kita bicara, itu cuma 7%. Dengan teman, sahabat, istri, suami, dan segala macam. 93% itu bicara tentang gestur, itu bicara tentang gestur tubuh, tatapan mata, mimik wajah.
kan saya nggak setuju banget kalau orang bilang, tanpa harus kamu tahu, kamu juga tahu kalau aku cinta kamu, misalnya begitu dengan istrinya. Tanpa harus berbuat. Tapi di rumah, dia nggak menunjukkan. Dia nggak mau peluk istrinya, sibuk dengan HP-nya, dengan gamenya. Dia nggak mau cerita dengan istrinya. Dia nggak mau bawa anaknya untuk berdoa bersama. Cinta itu perbuatan. Amin, setuju? Cinta itu perbuatan yang harus dilakukan. Bahkan penelitian ilmiah dunia, sekuler pun mengatakan demikian. Komunikasi itu cuma kata-kata verbal, komunikasi itu bentuk kata-kata verbal, itu cuma 7%. 93%-nya itu bicara tentang gestur tubuh, tatapan mata, dan mimik wajah. Senyummu itu menunjukkan cinta, saudara. Amin, coba kasih senyum lah. Kasih senyum lah kanan kirinya. Halo. Bang, aku ini memang orangnya begini. Muka aku udah kotak, bang. Susah aku senyum. Stop. Halo? Stop ngomong demikian. Amin. Kamu yang gak biasa tersenyum, mulai latih mukamu untuk bisa tersenyum. Amin. Di depan kaca, carilah angle yang baik biar kamu bisa terlihat cantik saat tersenyum. Pria juga demikian. Saudara dengar khotbah saya hari ini, saudara mesti bahagia. Karena saudara akan belajar bagaimana cara tersenyum. Amin. Ketawa, ya enggak ya? Ya. Ketawa tapi tanpa harus melakukan penghinaan-penghinaan fisik, saudara. Sekarang banyak pelawak-pelawak mereka ketawa karena menghina fisik. Ya. Nah, hikmat itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Makanya banyak orang punya hikmat, tapi dia punya karakter yang tidak baik, hidupnya sembarangan, ya kalau bahasa Jawanya begajulan, gitu. Hidupnya nggak bener, di luar sana nggak bisa jadi role model, di tempat dia kerja nggak bisa jadi contoh, walaupun dia menjadi orang yang penuh hikmat, tapi hikmat itu menjadi tidak berguna, saudara. Emang mau saudara dinasihati orang sambil merokok? Nggak usah kau ngerokok ya, nggak baik itu ngerokok. Tapi dia sambil ngerokok, saudara. Saudara mau? Halah, ngomong apa kamu? Dan lain sebagainya, saudara. Ya, banyak contoh-contoh yang kita lihat. Makanya role model itu penting, teladan hidup itu penting. Siapa yang bilang di sini nggak butuh teladan? Hello, bertobat saudara. Saudara yang sekarang menjadi kakak-kakak rohani, engkau teladan-teladan yang harus menjadi orang panutan di dalam persekutuan komunitasmu saat ini, di komselmu saat ini. Di saat kamu komsel, mau datang, jam 7 udah mulai komsel, udahlah, jam 7 lewat aja datang, gak apa-apa. Secara gak sadar, saudara sudah merusak role model adik saudara. Saudara datang jam 7.15, bisa jadi adik saudara besok datang setengah 8. Ketika saudara nasihatin, udah mentul saudara. Ngomong apa abang aja datang telat terus. Minta saya datang jam setengah 7, emang aku mau ngapain? Mau ngelap rumah? Nanti dia bilang begitu saudara. Amin. Yang kedua, hikmat dari dunia. Yakobus 3 ayat 14-16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdosa melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara ingat, tujuan hikmat dibuat, itu buat kepentingan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Jika ada kepentingan pribadi di dalamnya, bisa jadi itu bukan hikmat yang dari atas, itu adalah hikmat dari dunia, saudara. Karena firman Tuhan Yakobus 3 ayat 14 mengatakan, 14-16, jika menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri, janganlah berusaha melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Amin. Hello, sederhana sekali. Karena pada dasarnya memang Tuhan menciptakan kita untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi. Coba bilang kanan kiri, kamu tuh orang pentingnya Indonesia.
Indonesia loh. Amin saudara ya. Ya. Oke, kita lanjut karena waktu ya. Terus bagaimana ciri-ciri hikmat yang benar? Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri hikmat yang benar? Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, ya, peramah, penurut, penuh belas kasih. Sorry. Ya. Ciri-ciri hikmat yang benar tadi Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. 17 sampai 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah apa? Pertama-tama murni. Selanjutnya apa? Pendamai. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Penurut. Terus apa lagi? Penuh belas kasihan. Terus apa lagi? Dan buah-buah yang baik. Apalagi? Tidak memihak dan tidak munafik. Ya. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai, saudara. Amin. Wow. Hikmat yang Tuhan kasih buat kita, saudara. Dengan tujuan yang mulia. Jangan pernah sia-siakan hikmat yang dari Roh Kudus itu. Kita udah tahu gimana caranya. Kita udah tahu seperti apa hikmat yang benar. Kita udah tahu hikmat yang benar kepentingannya buat siapa. Kita menjadi orang-orang, ya pemain musik boleh bisa naik. Kita menjadi orang-orang yang menjadi tidak sembarangan dalam bertindak, tidak sembarangan dalam memutuskan. Elegan banget, saudara. Amin. Ya. Nah, hikmat dari atas itu sumbernya adalah Allah sendiri dan firman-Nya, saudara. Ya. Hikmat dari bawah sumbernya adalah nafsu manusia dan dari setan-setan. Orang bijaksana akan melihat sesuatu juga dari sumbernya, selain dari hasilnya. Contoh sederhana, jika saudara ditawarin air, saudara langsung minum enggak? Air mineral, dikasih, biasanya. Langsung minum ya? Minum aja ya, kalau disodorkan pasti minum ya. Ya toh? Karena saudara nggak tahu sumbernya dari mana. Tapi seandainya, kalau saudara datang ke tempat pengelolaannya, terus saudara lihat ternyata air itu dibuat dari air tinja misalnya. Misalnya, itu kan lagi rame di Jakarta ya. Dari air tinja dibuat, tinja manusia dibuat jadi air mineral. Kira-kira pas disodorkan saudara masih bisa mau minum enggak? Halo, bisa minum, mau minum enggak? Walaupun jernih loh saudara. Rasanya kayak lem mineral, ada manis-manisnya gitu. Enggak, pokoknya enggak. Ngebayangin aja saudara mungkin sudah mau muntah, betul tidak? Begitu juga dengan makanan saudara. Ketika saudara ditawari makanan, saya kemarin makan di salah satu rumah makan pinggir jalan. Saya sudah makan, udah lahap ya, segala macam. Terus habis itu pas saya mau bayar, di situ dia goreng. Saudara tahu kalau sudah warung-warung penyetan-penyetan itu kan bekas gorengan itu minyaknya itu kayak mana ya? Hitam-hitam. Waduh. Waktu saya lihat itu saya termenung sendiri sampai, oh Tuhan Yesus, kenapa saya udah makan di sini gitu kan? Kalau saya tahu dia gorengnya pakai gitu, pasti saya nggak mau datang. Tapi terlanjur masuk. Masa saya minta untuk dikeluarkan kan nggak mungkin. Karena saya tahu sumbernya. Dan orang berhikmat akan melihat sesuatu dari sumbernya, bukan dari apa yang ada di depan mata. Amin. Ketika kita ketemu dengan masalah, ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi bagi kita mulai koreksi, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Dan kita mencari akarnya, akar masalahnya apa. Dan kita mulai merangkai ide, merangkai perbuatan untuk bisa memutuskan apa yang harus saya lakukan. Tindakan apa yang harus saya kerjakan. Amin. Demikian anak-anak Tuhan. Kita mau jadi orang yang berhikmat, saudara? Amin. Saudara mau menjadi orang-orang berhikmat yang melihat segala sesuatu dari sumbernya, bukan dari apa yang terjadi. Amin.
Ya, hari kita berdiri. Ayo kita datang sama Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita nyanyikan lagi dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan
kasih Allah, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang percaya yang Kau sudah tebus dengan darah-Mu, dan Kau memberi kami Roh Kudus, yaitu Yesus itu sendiri dengan versi tak terbatas, dan itu ada dalam setiap kami, memampukan kami untuk kami bisa melangkah dengan iman kami. Percaya kami menjadi orang-orang yang akan terus Kau bawa, terbang sebagai Raja Wali, tidak takut dengan adanya badai, tidak takut akan dengan gelombang, dengan cobaan apapun. Karena kami menjadi orang-orang yang tegar, karena dasar yang kami bangun adalah dasar Kristus itu sendiri Tuhan. Bawa kami, ajari kami lebih dalam lagi untuk kami mengenal Roh Kudus lebih dalam di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam keseharian kami terus akan mengucapkan bahwa Engkau adalah Allah. Roh Kudus, Engkau yang termanis buat jiwaku. Terima kasih buat firman-Mu malam ini. Terima kasih untuk perkataan-Mu untuk kami bisa hidupi bersama-sama. Dan biarlah firman itu termanifestasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bang Freddy yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kita percaya kita sama-sama dikuatkan. Amin. Oke, puji Tuhan. Dan selanjutnya surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, yuk kita katakan lagi. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Amin. Kita katakan lagi.
Yes Tuhan. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau kucintakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Sekali lagi. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kau Tuhan yang menuntun setiap kami, menjadikan kami orang-orang yang tidak pernah salah untuk menentukan arah. Roh Kudus menuntun kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang excellent dalam setiap pengambilan keputusan. Percaya Roh Kudus ada dalam setiap kami, memampukan kami, menolong kami, membuka mata hati kami, pikiran kami, bahkan mata jasmani kami Tuhan. Selaput-selaput yang selama ini membuat kami menjadi anak-anak yang rabun untuk melihat Engkau robek. Kami menjadi orang-orang yang terang dan jelas melihat maksud Tuhan, tujuan Tuhan atas hidup kami, di mana Engkau tempatkan kami saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat apa yang Kau bagikan buat kami malam ini. Terima kasih untuk praise and worship. Kami menyembah Engkau bersama-sama dengan malaikat-Mu di tempat ini. Kami percaya apa yang kami kerjakan dan lakukan membawa harum nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Besok Tuhan Yesus kami juga akan kembali beraktivitas dengan berbagai macam aktivitas kami. Ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah Tuhan. Terutama juga teman-teman kami, adik-adik kami yang besok mungkin ada yang masuk dalam masa perdana mereka sekolah. Engkau yang membimbing mereka, menuntun mereka di sekolah mereka yang baru, di tempat mereka yang baru. Mereka merasakan hadirat Tuhan, walaupun mungkin dengan teman yang baru, tapi dengan cara-Mu Engkau menuntun anak-anak-Mu, mereka menjadi contoh dan teladan dan role model tempat mereka, sehingga mereka dapat menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang ada di dalam masa libur-liburan Tuhan. Apa yang menjadi sekarang aktivitas mereka di masa liburan, yang mungkin ada di Samarinda, mereka mempersiapkan pelayanan-pelayanan mereka untuk mahasiswa-mahasiswa maba. Tuhan Engkau yang berkati, Engkau yang sertai, dana Engkau yang cukupkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami yang pulang kampung, Engkau juga yang jagai dan sertai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka terus terikat dengan Engkau. Mereka menjadi orang-orang yang terus bersekutu dengan Engkau, karena mereka tahu dan sadar bahwa hanya dekat dengan Engkau saja mereka kuat Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat cinta kasih-Mu bagi kami yang kami bisa rasakan Tuhan setiap harinya. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami yang kami sudah selesaikan hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Akan angkat kedua tanganmu saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera itu terus melekat di dalam hatimu, di dalam kita hati kami semua, sampai engkau datang di Maranatha yang kedua kali
Dan kami sudah berkata, kami siap Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Oke, salam kanan kirinya, bilang. Tes, terus melejit di saat kejepit.